Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sekalian, berjumpa lagi dengan saya di channel kesayangan Anda ini. Kali ini kita akan mengerjakan satu pasien lagi ini, Oppo A1K yang akan kita ganti layarnya karena layar yang dibawa oleh konsumen itu sudah pecah di bagian sudut. Ini layar pengganti A1K. Namun sebelumnya kita siapkan dulu bahan-bahan alat-alat yang kita gunakan. Ada lem, kemudian ada obeng plus ukuran 0,8 mili. Ini ada alat pencungkil, kemudian kuas nanti untuk membersihkan sisa lem. Lalu ada juga pencungkil khusus LCD. Berikutnya kita punya juga ini mica, ada pinset juga. Dan ini juga alat pencungkil untuk membuka back covernya. Baik, sekarang LCD-nya kita amankan dulu, jangan sampai tersenggol sehingga bisa pecah atau retak. Sekarang yang pertama adalah kita buka dulu SIM tray-nya atau tempat SIM card-nya. Kita cabut. Nah, setelah ini adalah proses pembukaan back cover dari Oppo A1K. Yang pertama kita cungkil dulu sela-sela daripada SIM tray, lalu kita bantu dengan alat cungkil. Saya lebih enjoy menggunakan kuku saya. Lalu kita sisik, memutar dari sisi ke sisi, dari sisi ke sudut. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, mari subscribe dulu channel ini supaya lebih berkembang dan saya lebih semangat untuk membuat dan mengupload video-video yang berguna untuk Anda. Sekarang back covernya sudah terbuka, tidak begitu susah membuka back cover daripada A1K ini. Jangan lupa juga di like dan di share ke teman-teman Anda supaya teman Anda juga bisa melihat video ini. Sekarang kita dalam proses pembukaan baterai, namun soket baterai tertutup oleh penutup belakang lagi. Di atas baterai warna hitam itu adalah sebetulnya pelat tapi dilapisi plastik. Itu harus dibuka dulu supaya soket baterai kelihatan dan bisa dibuka, dan itu dipegang atau diikat oleh beberapa baut yang harus kita lepas satu persatu. Nah, sekarang sudah lepas dan kaleng penutup sudah kita buka. Selanjutnya cabut soket baterai ya, lalu baterai dicabut dengan memegang dan menarik stiker hijau yang melengket di baterai. Fungsi stiker hijau itu memang pegangan pada saat kita akan membuka baterainya. Tekan sisi tepian frame bodi handphone, lalu tarik dengan hati-hati sekuat tenaga. Ya, perhatikan posisi telunjuk dan ibu jari. Juga tidak begitu susah, agak gampang membukanya, mungkin pernah terbuka sebelumnya. Oke, sekarang proses membuka LCD. Namun sebelumnya kita lepas dulu fleksibel LCD dengan mencabut soketnya, lalu tarik. Namun ada stiker perekat baterai yang menutupnya. Nah, sekarang sudah terbuka. Berikutnya adalah proses pembukaan LCD. Sebagaimana diketahui bahwa LCD itu direkatkan ke frame, ke bodi, dan untuk menghancurkan atau melelehkan lemnya itu perlu dipanasi dengan blower. Sekarang proses pemanasan sudah cukup. Kita sisik sekarang dari sisi ke sisi, sisi ke sudut dengan hati-hati. Jangan sampai melukai tangan Anda ataupun
body frame dari handphone yang akan membuat cacat bodinya. Oke, sekarang kita sisi kanan sudah terbuka menuju ke sudut dan bagian atas. Hati-hati, di situ ada kamera depan. Iya, lemnya sudah agak lunak karena sudah dipanasi dengan blower. Oke teman-teman semua, membuka LCD itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketelitian. Kalau LCD-nya memang sudah pecah retak kayak ini tidak ada masalah, tapi kalau LCD-nya masih bagus, hanya sekedar ingin mengganti kacanya, itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai LCD yang kita buka itu menjadi retak dan pecah. Sekarang terbuka, kelihatan ada fleksibel, tinggal kita bagian bawahnya kita tarik goyang-goyang dan fleksibelnya kita lepas dengan hati-hati dari lubangnya yang tembus ke belakang. Iya, sudah selesai, sudah lepas. Proses berikutnya adalah kita tes dulu LCD yang baru. Jangan sampai langsung kita lem sebelum kita tes. Nah, ini sudah menyala, logo Oppo-nya sudah muncul dan sudah menyala dengan baik. Touchscreen-nya juga berfungsi. Sekarang kita lepas kembali. Lalu berikutnya adalah membersihkan, cabut kembali baterai dan membersihkan sisa-sisa lem yang ada di frame. Kita percepat videonya. Kita bersihkan, jangan sampai ada gumpalan-gumpalan lem lagi yang tersisa, bekas lem LCD yang lama. Ini kita buka, kita lepas, cabut. Iya, kita bersihkan sebersih-bersihnya. Nanti setelah bersih, nah sekarang kita tes LCD-nya presisi apa tidaknya sebelum kita betul-betul pada tahap akhir, yaitu mengelem. Kita periksa, jangan sampai masih ada yang terbuka. Bila ada yang terbuka, kemungkinan masih ada sisa lem, kita bisa bersihkan kembali. Sepertinya sudah sangat rapat, sudah bagus. Nanti kita buka lagi. Nah, sekarang sudah kita buka, berikutnya adalah kita beri lem pada pinggiran frame, tempat LCD tempat dudukan LCD. Kita beri lem tipis dan merata, pelan-pelan dan hati-hati saja. Ingat, di bagian atas ada kamera selfie, kamera depan. Di situ kita harus hati-hati, jangan sampai ada lelehan lem yang menutup bagian kamera. Oke, sekarang sudah tahap akhir untuk frame. Berikutnya adalah LCD. LCD juga kita beri lem pada tepiannya, pada pinggirnya. Pinggir di mana bagian ini nanti akan menutup di frame. Kita beri lem tipis dan merata supaya betul-betul menyatu, melengket dengan sempurna nanti di bagian frame. Oke, sekarang kita masukkan fleksibelnya ke bodi. Bodi frame kita sekarang sudah masukkan kabel fleksibel. Kita rekatkan dulu bagian bawah, lalu dorong ke bawah sedikit. Oke, sekarang sudah kita tempelkan. Dan berikutnya adalah kita nanti akan jepit dengan alat penjepit yang kita sudah sediakan. Kalau teman-teman tidak punya alat penjepit, bisa menggunakan karet ataupun isolasi
bening. Manfaatkan yang ada, yang pasti fungsinya sama. Lalu kita pasang fleksibel LCD, rekatkan di frame, lalu rapikan kembali plastik yang berfungsi sebagai lem baterai. Kita rapikan kembali. Oke teman-teman, sebelum kita lebih jauh lanjut, ada baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini supaya channel ini makin kuat dan berkembang. Bila menyukai video ini, teman-teman boleh menekan like dan bisa di-share ke teman yang lain. Sekarang berikutnya baterai sudah dipasang, tinggal klik pasangkan soketnya. Sekarang sudah terpasang. Lalu rekatkan kembali isolasi-isolasi yang ada, termasuk isolasi hijau untuk menariknya, penarik baterai. Sekarang kita tekan-tekan, lalu pasang kembali kaleng penutup bagian atas baterai. Berikut pasang bautnya satu per satu. Sekarang berikutnya adalah kita pasang bautnya satu per satu, jangan ada yang tersisa. Videonya kembali kita percepat. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, sekaranglah waktu yang tepat untuk menekan subscribe sebelum teman-teman lebih jauh lanjut menyaksikan video ini. Proses pemasangan baut juga masih berlangsung satu per satu. Videonya agak dipercepat supaya tidak begitu panjang durasinya. Oke teman-teman sekalian, sisa satu baut lagi sepertinya. Iya, satu baut lagi. Oke, selesai. Nah, berikutnya kita pasang back covernya. Kita pasang, tekan kiri kanan, klik, bunyi krek krek krek. Iya. Kemudian pasang kembali tempat SIM cardnya. Berikutnya adalah kita jepit dengan alat penjepit khusus. Teman-teman bisa menggunakan alat penjepit yang lain yang fungsinya sama. Boleh juga menggunakan beberapa buah karet gelang kalau tidak punya alat penjepit, ataupun diisolasi dengan cara menarik isolasi dari direkatkan dulu di bagian layar, baru ditarik ke bagian back cover. Bagian atasnya juga kita jepit. Iya. Klik like ya bila menyukai video ini, boleh juga di-share. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.